Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kabupaten Musi Banyuasin melalui Panwascam Sangadesa, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftar jadi pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Pemilu 2024. Rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) di Kecamatan Sangadesa berjalan tertib, aman dan terkendali. Kini telah memasuki tahapan tes wawancara bagi calon pengawas TPS. Pada saat ini, sudah 15 desa dan kelurahan yang dilakukan wawancara calon pengawas TPS per hari ini. Tinggal beberapa desa lagi dan hari ini selesai. Alhamdulillah rekrutmen calon pengawas TPS di Kecamatan Sangadesa berjalan kondusif, aman dan terkendali, kata Ketua Panwascam Sangadesa, Sulaiman, didampingi oleh Kordif P3S, Armada, dan Syamsul Bahori, selaku Kordif HP2H Panwascam Sangadesa, di sela kegiatan melakukan wawancara di kantor sekretariat Panwascam, yang beralamat di Kelurahan Ngulak 1, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024. Dikatakan Sulaiman, penerimaan berkas rekrutmen dilaksanakan selama 5 hari, sejak tanggal 2 hingga tanggal 6 Januari tahun 2024, dan dilakukan bertahap untuk seleksi pengawas TPS, di 17 desa dan 2 kelurahan, dalam Kecamatan Sangadesa. Hingga pukul 11, siang hari ini, ada sekitar 90-an orang, calon pengawas TPS yang sudah dilakukan wawancara. Untuk jumlah TPS se-Kecamatan Sangadesa sendiri ada sebanyak 107 TPS. Satu TPS, akan ada satu pengawas TPS, jadi kami butuh 107 orang pengawas TPS, dan untuk Macang Sakti, wawancaranya kami lakukan di desanya, atau kami jemput bola, ujarnya. Masih kata Sulaiman, dia optimis pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan sukses dan berjalan dengan lancar. Kami optimis bisa memenuhi jumlah tersebut karena antusias dari masyarakat sangat tinggi untuk memberikan kontribusi yang positif di pemilu 2024 ini, terangnya. Lebih lanjut, Sulaiman mengatakan, ada beberapa aspek penilaian yang dilaksanakan saat rekrutmen calon pengawas TPS, antara lain adalah tes wawancara. Materi tes wawancara terdiri dari 5 kategori, seperti pengetahuan pemilu, dengan bobot penilaian 20%, integritas diri, komitmen dan motivasi dengan bobot 30%, kemudian, kemampuan komunikasi dan kerja tim sebesar 20%, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi 20%, serta pengetahuan muatan lokal 10%, ungkap Sulaiman, selaku Kordif SDMO dan Datin, didampingi Kordif HP2H Panwascam Sangadesa. Senada juga diungkap oleh Kordif P3S Panwascam Sangadesa, Armada. Dia menuturkan ada beberapa desa yang butuh perhatian khusus, terkait fasilitas tambahan alokasi anggaran transportasi, karena kondisi air Sungai Musi mulai naik di beberapa desa dalam Kecamatan Sangadesa. Kita berharap semua berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa desa, akses ke desa itu, kondisi air Sungai Musi sudah mulai naik, maka dari itu kita berharap agar ada perhatian khusus dalam fasilitas pengawasan di desa itu, seperti di Desa Ulak Embacang, Air Balui bagian Transmigrasi, Desa Jut 1 dan Keban 1, serta Desa Terusan, bagian Dusun 7 atau Cek Molek. Karena air sudah naik dan butuh transportasi perairan, yang disewa, ungkap Armada. Di tempat yang sama, Bawaslu Musi Banyuasin, diwakili oleh Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Supriyadi, Eskom, bersama Kordif Pencegahan, Humas dan Parmas, Teguh Suprihatin, SIKOM, saat lakukan monitoring kegiatan tes wawancara calon pengawas TPS di Kecamatan Sangadesa. Dia mengucapkan bersyukur kegiatan berjalan dengan lancar serta tertib. Pembentukan pengawas TPS ini sangat penting, karena melalui pengawas-pengawas pemilu inilah, menjadi ujung tombak tercipta pemilu, yang jujur, adil, dan berintegritas. Tentunya, kesuksesan pemilu, berawal dari pengawas-pengawas pemilu inilah, yang harus diberikan pembekalan, bagaimana menegakkan pengawasan, dalam menciptakan pemilu, yang jujur dan adil. Sesuai harapan kita semua, saya berharap, dalam perekrutan pengawas TPS, atau PTPS ini nantinya, diberikan pembekalan, yang matang, utamanya, terkait antisipasi kecurangan-kecurangan, dalam pemilu, ucap Supriyadi bersama Teguh. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Tim Liputan Sentral Pos, mengabarkan.